Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Nintis dari NIM A1C223070. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi pada GeoGebra pada soal nomor 5C. Di mana soalnya itu sebuah tugu keris di Kecamatan Kota Baru memiliki tinggi 30 meter di sekeliling tugu. Di sekeliling tugu terdapat taman berbentuk lingkaran dengan radius 60 meter. Sebuah drone diterbangkan di atas taman sehingga membentuk sudut elevasi 30 derajat dari puncak keris ke drone. Berapa jarak drone ke dasar tugu? Jika radiusnya dikurangi menjadi 30 meter, maka berapa sudut elevasi yang akan terbentuk? Yang pertama diketahui tinggi tugu atau H sama dengan 30 meter. Yang kedua radius taman diketahui 60 meter, jarak horizontal drone ke tugu atau X, sudut elevasi dari puncak ke drone atau theta sama dengan 30 derajat. Ditanya jarak drone ke dasar tugu atau D. Rumusnya yaitu sin theta sama dengan tinggi dibagi dengan jarak sama dengan sin dikali 30 derajat sama dengan H per D. Jika radius taman diubah, sudut yang didapatkan yaitu sin 30 derajat sama dengan H per D, 0,5 sama dengan 30 per D atau jarak drone. Didapatkan hasil yaitu 30 per 0,5 sama dengan 60 meter. Jika sudut radius taman diubah menjadi 30 meter, yaitu rumusnya tan theta sama dengan tinggi tugu per jarak horizontal, yang didapatkan hasilnya yaitu menjadi 45 derajat. Nah, untuk visualisasi ke GeoGebra-nya selanjutnya kita akan visualisasi ke GeoGebra. Baik, yang langkah pertama itu kita buka aplikasi GeoGebra. Yang kedua kita masukkan titik koordinat A 0,0. Selanjutnya A, 0,0 ini sebagai dasar tubuhnya. Selanjutnya titik koordinat B sebagai puncak menaranya yaitu di 0,30. Jadi kita sudah dapat titik koordinat A dan titik koordinat B.
Langkah ketiga, kita akan membuat lingkaran dengan radius 60 derajat. Itu kita dengan memasukkan rumus lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R. Dimana jari-jarinya tadi kita dapat 60 derajat. Tebak sini keterangannya ini luas dari lingkarannya. Selanjutnya kita sudah dapat melihat lingkaran dengan radius 60 derajat dan memasukkan rumus lingkaran tadi, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R atau jari-jarinya, yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita gambarkan garis dari puncak tugu ke drone. Kita pastikan dia membentuk sudut elevasi 30 derajat dengan dasar lingkaran. Dengan cara kita bagi segmen, karena kita mau membentuk sudut elevasi 30 derajat, jadi kita tarik garisnya dari titik B terus ini untuk melihat jarak drone, jarak tugu ke drone. Ini bisa kita ganti namanya. Yang C ini drone. Yang C ini drone, terus yang F ini, B ini tugu, C ini drone. Jadi ini jarak dari tugu ke drone, yaitu 51,93. Selanjutnya kita akan tarik sebuah garis menggunakan tools. Segmen dari titik C atau drone ke dasar tugu atau titik A. Kita
ditarik dari titik C atau drone ini ke dasar tugu atau ke titik A. Terus kita pilih alat angle, klik titik B, CA secara berurutan. Setelah itu didapatkan sini hasil 30 derajat. GeoGebra ini akan menampilkan besar sudut di sudut BCA ini, yaitu sudut elevasi sebesar 30 derajat. Inilah hasil dari soal nomor 5C. Kita simpan secara online. Soal 5C. Soalnya yaitu sebuah jembatan di Jambi, yaitu jembatan Gentala yang membentang di atas sungai. Sisi jembatan yang lebih panjang adalah 30 meter. Jika tinggi tiang jembatan di atas air adalah 20 meter, berapakah jarak antara ujung jembatan yang menyentuh tanah dan titik bawah jembatan di atas air? Yang pertama diketahui sisi miring atau hipotenusa yaitu 30 meter. Yang kedua, sisi depannya atau tinggi itu diketahui 20 meter. Ditanya, tentukan jarak antara ujung jembatan yang menyentuh tanah dan titik bawah jembatan di atas air atau sisi bawah. Kita menggunakan rumus dengan C sama dengan hipotenusa sama dengan 30 meter, A sama dengan tinggi sama dengan 20 meter. Maka teorema Pythagoras yang dapat kita gunakan yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat, dimana C-nya tadi adalah 30, jadi 30 kuadrat dikurang 20 kuadrat. B kuadrat sama dengan 900 dikurang 400, dimana dapatkan B sama dengan akar 500. Akar 500 kita dapatkan hasilnya B hampir sama dengan 22,36 meter. Selanjutnya kita dapat visualisasi pada GeoGebra. Di mana titik A-nya itu di 0,0, titik B-nya di 30,0, dan titik C-nya yaitu di 15,20. Selanjutnya kita akan menggabungkan titik A ke B, lalu titik B ke titik C, dan titik C ke titik A. Titik B sampai mana?
Selanjutnya kita satukan titik B ke titik D. Titik D ke titik A untuk melihat hasil. Di mana titik D itu berada di 30. Sini kalau kita lihat satukan ke titik melihat hasilnya. Ini 30. Untuk titik B ke titik D, lalu titik D titik A. Akan didapatkan hasilnya. Misalnya sebagai berikut. Dimana soalnya yaitu Ica dan teman-temannya mengunjungi Candi Muara Jambi. Mereka mengamati candi dan menyadari kemiripan bentuknya dengan kubus. Terinspirasi oleh bentuk tersebut, mereka memutuskan untuk membuat model kerangka kubus dari kawat untuk proyek sekolah mereka. Luas permukaan kubus yang ingin mereka buat adalah 1350 cm persegi. Perhatikan gambar bawah ini. Penyelesaiannya itu panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus yaitu dengan rumus luas sama dengan 6 dikali S kuadrat, dimana luasnya itu 1350 sama dengan 6 dikali S kuadrat. Didapatkan hasil 1350 dibagi 6 sama dengan S kuadrat. 1350 dibagi 6 yaitu 225 sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar 225, didapat S sama dengan 15. Panjang kawat yang diperlukan yaitu 12 dikali 100
dikali 15 sama dengan 100 cm. Jadi panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus adalah 180 cm. Selanjutnya kita akan aplikasi menggunakan GeoGebra. Nol koma nol koma nol. Selanjutnya titik B yaitu di 0,2,0 dan titik A kemudian kubus ABC. Titik di menu titik C itu di min 22 dan titik D di min 20. Titik A sama dengan A, B, C. Kita buat A, B, A, B, C, panjang kita akan membuat
Ih, kurang. Nah, ini kita dapat bentuk kubus yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat check box untuk titik sudut menggunakan membuat tulisan di sini. Disebut rusuk di mana bidang ruang. Selanjutnya saya akan checkbox dengan nama titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan titik H. Dengan cara kita klik di sini checkbox, klik sini, kita akan pilih ke titik A. Ini adalah titik sudut benar, dan sebentar kita ulang. Kita buat di sini titik A, titik B, titik E. Titik B, benar, titik C, kemudian kita akan buat sampai titik H. Maka kita dapat, sudah kita checkbox ini bahwa ini semua benar untuk titik sudutnya, rusuk, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Maka didapat visualisasinya seperti ini.
kita simpan ini untuk soal nomor 7. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 8A. Ini soalnya adalah, Sasa adalah seorang anak yang suka belajar matematika, pergi berwisata bersama teman-temannya ke Candi Muaro Jambi. Di sana, Sasa melihat sebuah candi yang menarik perhatiannya. Candi tersebut memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi alas yaitu 26 meter dan lebar sisi alas 20 meter. Kemudian, Sasa penasaran berapakah luas alas dan keliling alas candi tersebut. Pada gambar di atas ini, kita dapat lihat bahwa panjang alasnya itu 26 meter dan lebar alasnya itu 20 meter. Untuk menghitung luas dan keliling, kita akan menggunakan rumus yang sesuai rumus luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali tutup kurung panjang ditambah lebar. Diketahui panjang alasnya 26 meter dan lebar alasnya 20 meter. Untuk menghitung luas alas itu, luas sama dengan panjang kali lebar 26 dikali 20, dan dapat hasilnya itu 520 meter persegi. Selanjutnya, jadi luas alas candi adalah 520 meter persegi. Selanjutnya yang kedua itu menghitung keliling alas menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali 26 ditambah 20 sama dengan 2 dikali 46 sama dengan 92 meter. Jadi keliling alas candi adalah 92 meter. Selanjutnya kita akan visualisasi menggunakan GeoGebra. Yang pertama kita buka aplikasi GeoGebra, lalu kita klik bagian kiri atas, yaitu poin ini untuk menentukan titik A, B, C, dan D. Tentukan titik awalnya, misalkan kita buat titik A 0,0, titik A 0,0, terus titik B kita buat di sini itu 26 panjang candi tadi 26,0, jadi kita dapat panjang AB nya itu 26 meter. Selanjutnya kita buat titik C yaitu 26 20 dengan panjang BT nya yaitu 20 meter. Kita tentukan titik D yaitu 0,20 dengan panjang CD sama dengan AB. Setelah menentukan titik, setelah kita menentukan titik ABCD ini, kita gunakan alat poligon untuk menggambarkan persegi panjang. Hubungkan titik A, B, C,
D lupa A menggunakan poligon. Untuk menentukan panjang dan lebar menggunakan alat distance or length. Kita klik dua titik AB. Kita klik dua titik AB B pada sisi panjang persegi panjang untuk mengukur panjang yaitu 26 meter. Dan kita klik dua titik BC B dan C. Nah, ini pada sisi lebar persegi panjang untuk mengukur lebar yaitu 20 meter. Selanjutnya kita akan klik teks pada area yang kosong, kita masukkan untuk mengetik rumus untuk luas, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 26 dikali 20 sama dengan 520 meter persegi. Kita enter. Selanjutnya kita bisa menambahkan teks juga untuk rumus kelilingnya, yaitu di bawahnya keliling sama dengan 2 dikali kurung panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali 26 ditambah 20 sama dengan 92 meter. Di sini kita sudah dapat visualisasi pada GeoGebra-nya, di mana luasnya itu kita dapat 520 meter persegi dan kelilingnya itu kita dapat 92 meter. Sini kita simpan. Ini soal 8A. Baiklah, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal nomor 9A, di mana soalnya itu yaitu
Permukaan Ka'bah di Jambi berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. 10 meter. Gunakan GeoGebra untuk membuktikan bahwa semua sisi Ka'bah itu memiliki panjang yang sama dan bahwa sudut-sudutnya adalah sudut siku-siku. Setelah itu, hitunglah keliling dan luas dari persegi ini. Diketahui panjang sisinya 10 cm. Terus ditanya pembuktian panjang semua sisi sama, terus pembuktian sudutnya adalah sudut siku-siku, dan menghitung luas dan keliling persegi. Penyelesaiannya, dari sifat persegi tentu kita ketahui bahwa semua sisi persegi sama panjang, dan setiap sudutnya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kelilingnya yaitu dengan rumus 4 kali panjang sisi sama dengan 4 dikali 10 meter. Didapat hasilnya jadi kelilingnya itu 40 meter. Lalu luasnya itu dengan rumus panjang sisi dikali panjang sisi sama dengan 10 meter dikali 10 meter. Didapat hasil dari luasnya yaitu 100 meter persegi. Selanjutnya visualisasi pada GeoGebra. Di sini langkah awalnya kita akan ke GeoGebra, selanjutnya kita akan membuat slider untuk menentukan panjang sisi persegi yaitu A sama dengan 10. Dan sininya 1 sampai 10. Selanjutnya kita akan input titik A yaitu sama dengan 2,6. Titik B, kita buat juga titik B yaitu di 12,6. Selanjutnya kita akan buat ruas garis AB menggunakan segmen width given length dengan keterangan panjangnya sesuai dengan slider A. Tadi untuk A sama B tadi ini. Dan buat segmen tadi ke ini dengan keterangannya yaitu sesuai panjang dan slider A yaitu 10. Selanjutnya kita akan menggambar persegi dengan menggunakan regular polygon. Kita menggunakan regular polygon. Titik dari A, B, dapat hasil seperti ini. Selanjutnya
4 menit ini ke 14. Kita dapat seperti ini. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita buat tools angel with given size. Ini untuk menghitung sebelum kita membuat ini untuk distance or length untuk membuktikan semua sisi sama panjang. Mana AB ini A dan B, B dan F. Itu F ini A dengan B jadinya 10, panjangnya 10, dan A dengan C. Nah, nanti kita dapat 10 juga panjangnya. Terus D dan B kita dapat 10, dan yang terakhir C dan D kita dapat 10 juga. Selanjutnya baru kita menggunakan angel with given size itu untuk membuktikan sudut siku-siku serta menghitung keliling dan luas dari persegi ini. Menghitung sudut siku-siku. Di sini kita klik A. C 90 derajat. Selanjutnya kita bisa ketahui bahwa dari persegi ini kita bisa lihat bahwa sisi sudutnya yaitu semuanya ini 90 derajat. Kita bisa buat juga keterangan di sini. Untuk kelilingnya. Keliling persegi sama dengan 4S. Dengan 4 dikali 10 sama dengan 40. Terus untuk luas persegi yaitu S kali S, dimana sini 10 dikali 10 didapatkan hasil 100. Keterangan di sebelahnya. Untuk keliling persegi 40 dan luas persegi yaitu 100. Meter dan sini 100 meter persegi. Berikutlah ada
Berikut ini visualisasi pada GeoGebra. Kita simpan soal 9.